Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aryansa. Hari ini saya akan membahas tentang materi menganalisis rangkaian dalam senam lantai. Jenis-jenis senam lantai kita rangkai, kita analisis ya. Tapi sebelum itu, sebelum memulai, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat untuk belajar. Hari ini sebelumnya saya sudah membuat sebuah video tentang materi senam lantai. Saya rasa itu sudah paham. Kita lanjutkan dari senam lantai itu untuk menganalisis. Semoga dengan menganalisis ini kita bisa lebih paham lagi tentang senam lantai. Tapi yang kita bahas adalah jenis-jenis senam lantai yang kita rangkai, sehingga judulnya adalah menganalisis rangkaian dalam senam lantai. Saya yakin kalian pasti paham. Induk organisasi senam lantai, induk organisasi senam saya yakin sudah paham, yaitu Persani, Persatuan Senam Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke materi inti kita, yaitu menganalisis rangkaian dalam senam lantai. Oke, baik. Ya, yang kita analisis yang pertama adalah guling depan. Ketika kita melakukan guling depan, kita harus bisa menganalisisnya. Guling depan itu apa? Guling depan adalah kelompok dari senam lantai yang bergerak ke muka atau dinamis. Ya, gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau mengelindingkan badan ke depan dalam bentuk membulat seperti roda. Oleh karena itu, gerakan guling depan ini akan dianalisis dalam materi kita kali ini. Baik, untuk menganalisisnya, mari kita memfokuskan diri untuk belajar dalam rangkaian dalam senam lantai guling depan. Ya, rangkaian gerakan guling depan ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ya, ini kita udah masuk analisis ini. Yang pertama, dalam melakukan guling depan, yang pertama yang kita lakukan adalah berdiri menghadap matras yang memanjang. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada matras. Yang ketiga, kedua kaki lurus dan tumit diangkat. Nah, kedua diangkat, kepala diletakkan di antara kedua tangan dengan mendaratkan teguk ya di matras. Yang kelima, angkat kedua kaki dengan sedikit tolakan dan kedua siku dilipat, terjadilah gerakan mengguling. Ya. Yang keenam, pada saat mengguling kedua kaki dilipat dan kedua tangan menekuk tungkai bawah. Nah, jadi bisa ya, perhatikan ya, guling ke depan, mutar dia seperti roda. Itulah guling ke depan. Selanjutnya yang kita analisis adalah guling ke belakang. Bagaimana cara menganalisis guling ke belakang? Guling ke belakang adalah merupakan kelompok dari rangkaian senam lantai yang bergerak ke belakang atau dinamis. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau mengelindingkan badan ke arah belakang yang dalam membentuk membulat seperti roda, sama kayak guling depan, tapi ini hanya menggulingkan dari belakang. Bagaimana gerakan atau tahap-tahapannya? Mari kita analisis. Yang pertama tahapannya, posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kedua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada, ya, dada. Yang ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang keempat, jatuhkan pantat ke belakang, pantat ke belakang, badan tetap bulat ya seperti roda. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras, nah ini yang ke-6. Pada saat kedua kaki menyentuh ke matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras sehingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ya, yang ke-7 ya, ambil sikap jongkok dan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Ya, bagaimana yang dari belakang? Belakang ya, mengguling dia ya, mengguling. Itulah namanya guling ke belakang. Yang ketiga adalah handstand atau handstand. Jadi handstand menggunakan kepala, handstand menggunakan tangan. Handstand adalah berdiri dengan kepala, sikap tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. Ya. Bagaimana cara melakukan gerakan handstand ini? Yang pertama, sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Yang kedua, angkat tungkai ke atas satu persatu bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, panggul ke depan, punggung membusur.
Yang terakhir berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas, itu adalah headstand. Selanjutnya, tahap latihan gerakan headstand ini adalah buat segitiga sama sisi di matras, panjang sisi kurang lebih sepanjang lengan bawah ya. Yang kedua, tempatkan tangan dan jari ubun-ubun titik segitiga. Tolak perlahan panggung kita di punggung ke depan dengan kaki maju setapak demi setapak. Yang keempat, angkat dan rapatkan satu kaki dengan lurus ditekuk ke dada. Satu dada gini ya, seperti ini ya. Tekuk dada. Sedangkan kaki yang lain menyentuh matras. Tolak perlahan-lahan panggul dan kaki yang masih menyentuh matras, yaitu gerakan kaki terangkat dari matras. Jadi kita kepala kakinya lama-lama naik ke atas. Lakukan berulang-ulang. Kedua kaki dapat dirapatkan ke dada, sekalipun dilakukan demi satu-satu sehingga bisa melakukannya. Sedangkan handstand ini juga rangkaian dalam senam ya. Itu hampir sama gerakannya, awali dengan sikap jongkok, kedua tangan diletakkan di atas matras. Posisi telapak tangan dan jari-jari terbuka. Kedua tangan lurus menahan sisi kanan dan kiri untuk menopang berat badan, dan kedua lutut menempel pada matras dan ujung kaki menghadap ke bawah. Perlahan angkat dua kaki ke atas dan luruskan pandangan tetap ke bawah. Selanjutnya adalah sikap lilin. Cara lilin itu ada api ya kan. Kalau ada api lama-lama meledak dar kan ya. Tapi enggak, ini sikap lilin pada tubuh kita. Badannya telentang, baru kakinya diangkat lurus ke depan. Baru pinggulnya diangkat ke depan sehingga lurus ke depan, boleh dibantu dengan menggunakan tangan. Bagaimana caranya? Sikap lilin ini merupakan sikap tidur rentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas rapat. Ya, di atas atau rapat kakinya bersama-sama, pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Jadi kekuatan otot perut ini sangat penting untuk melakukan sikap lilin. Bisa dibantu oleh teman dulu jika kita masih pemula melakukan sikap lilin. Yang kita lakukan ada tidur telentang, kedua tangan di atas di samping badan, pandangan ke atas. Kedua, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Seluruh pundak menjadi landasan, dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Ya, yang keempat, pertahankan sikap ini beberapa saat sampai akhirnya kita lelah, baru kita turunkan pelan-pelan. Yang selanjutnya kita bahas adalah menganalisis sikap kayang ya. Sikap kayang itu ya dalam senam lantai. Sikap kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dan keadaan terbalik dengan memegang dan mengangkat perut dan panggul. Manfaat dari gerakan kayang ini untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang saja, namun untuk bahu. Gerakan kayang ini dapat dilakukan dengan cara bertahap, yaitu yang pertama, badan tegap dan kedua kaki rapat. Ya, badan tegap, kedua kaki rapat. Ya. Kedua tangan diarahkan ke belakang, ikuti badan. Badan, posisi tangan lurus ke depan, kepala menghadap ke depan atau melihat kaki. Ya. Tangan dekatkan ke kaki sambil mengangkat. Jadi lurus, perhatikan baik-baik. Itu nanti lurus, jadi ada gerakannya gitu, lentingan pada tubuh, sehingga kita bisa melakukan sikap kayang, dan ini sangat baik untuk kita melakukan yang namanya olahraga senam. Jadi itulah kita sudah menganalisis dari tadi ada headstand dan handstand, ada sikap kayang kita analisis, ada apa tadi? Ada banyak yang kita analisis tadi ya, ada guling ke depan dan ada juga guling ke belakang. Itu sangat baik untuk menjaga kekuatan otot tubuh, terutama pada otot tubuh tungkai kita juga terjaga, keseimbangan tubuh kita terjaga, lengan kita juga terjaga, keseimbangan sangat baik terjaga. Dan tentunya dengan melakukan senam lantai ini tubuh akan terbentuk dengan sempurna. Dan jangan lupa tetap lakukan yang namanya pemanasan, jangan langsung melakukan yang namanya gerakan senam-senam ini. Semoga ini bermanfaat. Lakukan gerakannya di rumah. Saya yakin kalian pasti bisa menjadi seorang atlet pesenam yang terbaik. Lakukan gerakan ini dan cara bertahap-tahap, sehingga dengan kita menganalisis tahu tahap-tahapannya, gerakan ini bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dalam melakukan senam lantai.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat ilmu hari ini menganalisis gerakan senam lantai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga Anda semua sukses dan teruslah tersenyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sportivitas, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Terima kasih.